Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Musfa Putri, NIM 19231055, berasal dari jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan kembali berdasarkan video yang telah saya tonton, yaitu video dari dosen kita, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan materi Administrasi Kurikulum. Baiklah, langsung saja kita mulai. Administrasi Kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan jantungnya dari pendidikan, mulai dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi atau dari SD sampai ke perguruan tinggi. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh adanya kurikulum. Baiklah, pertama-tama tentunya kita harus mengetahui apa itu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum berdasarkan Undang-Undang Sikdisnas Nomor 20 Tahun 2003. Di sini dijelaskan bahwa administrasi kurikulum atau kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara dan strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar atau KBM atau kegiatan belajar mengajar untuk mencapai dan tercapainya tujuan dari pendidikan. Sebagai contohnya dapat kita ambil bagaimana sekolah atau perguruan tinggi menyusun sedemikian rupa rencana penyelenggaraan dari kurikulum tersebut. Didesain sedemikian rupa dan diatur apakah mulai dari isi, tujuan, strategi, serta tata cara belajar yang digunakan setiap proses belajar mengajar atau KBM berlangsung. Pada saat sekarang ini banyak terjadi permasalahan pada saat proses pembelajaran. Pada saat permasalahan itu terjadi dalam proses pembelajaran, bukan tujuan yang menjadi masalahnya dan juga bukan kurikulum yang menjadi masalahnya, tapi bagian mana dari proses perjalanan itu ada masalah, itu yang harus diperbaiki. Bukan masalah kurikulumnya, tapi bagian mana yang salah itu yang harus diperbaiki. Masalah kurikulum dari tahun ke tahun itu sama akibat adanya kualitas pendidikan yang rendah. Baiklah, kita sebut saja contoh kecil dari permasalahan yang telah kita sebutkan tadi. Contoh kecilnya adalah lulusan jurusan kita itu hanya sedikit yang dapat diterima di industri pekerjaan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi kenapa lulusan dari jurusan itu hanya sedikit yang dapat diterima di dunia kerja? Karena adanya seperangkat rencana atau aturan atau kurikulum yang belum mencukupi standar dari dunia kerja tersebut. Jadi permasalahannya itu seperangkat rencana atau pengaturannya ini belum mencukupi atau belum sesuai dengan yang diinginkan oleh tempat pekerjaan ini, dan untuk menyerap lulusan di dunia kerja yang lebih banyak karena tidak sesuai menurut mereka kurikulum atau seperangkat rencana tersebut dengan yang mereka inginkan. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, tentunya kita perlu melakukan perubahan. Perubahan bagaimana yang dimaksud di sini? Itu perubahan rencana atau kurikulum. Perubahan itu seperti misalnya huruf A itu diubah menjadi B. Itu terjadi perubahan. Bukan seperti A yang menjadi A aksen. Itu masih sama-sama A tapi hanya ditambah aksen. Yang perubahan yang ingin dimaksudkan di situ adalah A menjadi B. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari administrasi kurikulum berdasarkan arti sempit dan arti luas. Yang pertama itu dalam arti sempit. Administrasi kurikulum berdasarkan arti sempitnya itu merupakan mata-mata pelajaran atau mata-mata kuliah yang kemudian dibahas dan dipelajari oleh peserta didik dalam kelas. Jadi merupakan mata pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik dalam kelas. Sedangkan dalam arti luasnya, administrasi kurikulum ini merupakan experience atau pengalaman yang dialami oleh tenaga pendidik yang mana akan diberitahu atau diajarkan kepada peserta didik. Jadi di administrasi kurikulum dalam arti luas ini, peserta didik tidak hanya mendapatkan teori yang diberikan oleh tenaga pendidik, tetapi juga mendapatkan experience atau pengalaman yang mungkin akan berguna di masa yang akan datang. Jadi dapat kita simpulkan administrasi kurikulum adalah seperangkat pengaturan atau rencana
Jadi dalam administrasi kurikulum ada minimal 4. Yang pertama itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Pertama itu planning. Planning di sini maksudnya adalah rencana. Yang kedua itu organizing atau mengorganisir rencana dari kurikulum tersebut. Yang ketiga itu actuating, itu pelaksanaannya. Yang keempat kemudian ada controlling. Controlling ini merupakan kontrol pada setiap kurikulum, pada setiap lembaga pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen dari kurikulum. Komponen kurikulum itu ada 5. Yang pertama itu kurikulum itu sendiri. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Dalam tujuan ini kita harus memiliki market yang jelas, kemana ini akan diarahkan nantinya. Kurikulum ini ke marketnya kemana akan diarahkan. Yang ketiga itu ada isi. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari mata pelajaran yang menjadi bahan diskusi dalam proses belajar mengajar. Jadi isi ini maksudnya itu mata pelajaran yang kita pelajari di kelas yang menjadi bahan untuk pada saat proses belajar mengajar. Yang keempat itu ada metode yang dilaksanakan. Sangat jelas ini metode yang dilaksanakan itu artinya cara atau jalan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Yang kelima itu ada evaluasi. Evaluasi ini berarti penilaian yang harus dilakukan secara bertahap dan bersifat terbuka. Penilaian ini merupakan hal yang sangat penting karena sangat berpengaruh dalam terjadinya proses belajar dan mengajar. Kemudian kita akan membahas selanjutnya itu apakah guru atau dosen itu berperan dalam terjadinya administrasi kurikulum. Jawabannya tentu saja ya, sangat berperan karena guru dan dosen itu berperan sangat penting dalam proses belajar mengajar. Yang mengetahui isi dari kelas atau bagaimana KBM itu berlangsung tentunya itu ya guru atau dosen yang berada dalam kelas itu, bukannya pimpinan dari sekolah ataupun kampus, karena yang lebih mengetahui ya guru atau dosennya itu, karena guru atau dosennya dapat melihat bagaimana proses belajar dan mengajar berlangsung di kelas ini, apakah siswa ini paham atau tidak, atau mahasiswa ini paham atau tidak. Maka daripada itu guru atau dosen itu sangat berperan penting dalam terjadinya administrasi kurikulum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai administrasi kurikulum. Saya harap semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.